Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi laju reaksi, yaitu teori tumbukan. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan Ananda sekalian untuk menyimak materi dari video berikut. Reaksi, ya, dalam hal ini adalah reaksi kimia itu dapat berlangsung itu karena adanya tumbukan antar partikel reaksi. Jadi misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Ini reaksi ini bisa terjadi karena adanya tumbukan antara partikel A dan partikel B. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semua tumbukan itu menghasilkan atau apakah semua tumbukan itu bisa berlangsung dan menghasilkan suatu produk reaksi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia adalah hanya tumbukan yang efektif. Ya, jadi tumbukan yang efektif. Lalu pertanyaannya adalah tumbukan efektif itu yang seperti apa? Jadi paling tidak ada dua syarat untuk tumbukan yang efektif. Syarat yang pertama adalah tumbukan itu berlangsung secara efektif jika arah atau orientasi dari partikel yang bertumbukan itu tepat. Jadi bisa kita tuliskan arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Kemudian, selain arah atau orientasi tumbukan, tumbukan itu bisa berlangsung efektif jika ada energi yang cukup. Ya, jika ada energi yang cukup. Nah, energi minimum untuk dapat menghasilkan tumbukan yang efektif itu kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang menghasilkan suatu tumbukan yang efektif. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Perhatikan reaksi antara logam kalium dengan air berikut. Menurutmu, mengapa logam kalium tidak boleh dibiarkan lama di tempat terbuka? Dan bagaimana cara penyimpanan logam kalium dengan tepat dan tidak membahayakan lingkungan?
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah gambar terjadinya reaksi ledakan amonium nitrat di Beirut, Lebanon. Seperti penjelasan video sebelumnya, amonium nitrat harus disimpan dalam ruangan dengan suhu yang terkontrol. Ini artinya ada pengaruh suhu sehingga amonium nitrat bereaksi menghasilkan suatu ledakan. Suatu reaksi kimia dapat terjadi ketika partikel-partikel zat yang bereaksi saling bertumbukan. Nah, menurutmu, bagaimana hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi?